يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Masyaallah muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di saat yang penuh dengan keberkahan ini, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah sampai saat ini Allah masih beri kita umur panjang, sehat badan sehingga dapat hadir kembali di tempat yang paling mulia ini semata hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Berharap kita semoga ibadah yang kita lakukan khususnya pada siang hari ini betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Salawat teriring salam senantiasa tercurah kehadiran alam junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua istiqamah mencintai beliau dan yang paling penting beliau mencintai kita. Amin. Wa ya mujibas sayyidin. Masyaallah muslimin rahimahullah, tanpa terasa kita sekarang sudah berada di minggu terakhir di mana bulan suci Ramadan. Oleh karenanya kurang dari sepekan bulan Ramadan, bulan suci nan sangat mulia segera meninggalkan kita. Harapan kita mudah-mudahan lagi-lagi Allah memberikan kesehatan kepada kita agar kita dapat memaksimalkan ibadah kita untuk taat beribadah kepada Allah sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Oleh sebagian orang, kebahagiaan bulan suci Ramadan dilepas dengan begitu saja, bahkan
yang cenderung bahagia karena barangkali beban yang terlalu berat yang dia tanggungnya. Tapi ketahuilah, oleh para malaikat, bahkan langit dan bumi, kepergian bulan suci Ramadan malah ditangisi masyarakat muslimin rahimahullah. Dalam satu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Jabir, qala Rasulullah SAW, idza kana akhiru lailati min Ramadan, apabila sudah malam terakhir di mana bulan suci Ramadan, bagatis samawati wal ard wal malaikati, maka seluruh langit, seluruh bumi dan seluruh malaikat nangis semuanya. Mendengar kayak begini, ya, musibatil ummati Muhammad. Kenapa? Karena umatnya Nabi Muhammad SAW mendapat musibah. Mendengar kabar yang begini, para sahabat bertanya, ayu musibatin hadi ya Rasulullah, musibah apa ya Rasulullah yang akan menimpa kami sebagai umatmu? Qala alaihissalam, menjawab Rasulullah SAW, zihabu Ramadan, karena perginya bulan suci Ramadan dari hadapan kita, itu musibah. Ditambahkan Rasulullah, fa inna da'awati bihi mustajabun, karena doa-doa yang dipanjatkan itu di dalam Ramadan semuanya diterima. Kemudian wasadaqati makbulah, semua sedekah yang kita keluarkan dikabul, diterima pula. Wal hasanatu mudha'afun, semua kebaikan tanpa kecuali kebaikannya dilipat gandakan. Wal adabu madfuun, dan semua siksa ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kemudian kok jadi musibah? Masyaallah muslimin rahimakumullah, yang pertama, fa inna da'wati bihi mustajabun, doa orang yang berpuasa itu senantiasa diterima. Kita tahu masyaallah muslimin rahimakumullah, ketika manusia diciptakan itu dalam keadaan lemah. Wa kanal insanu khuliqa dhaifa, manusia ketika diciptakan lemah, pun ketika dia mendapat serangan masalah, ujian, bala, lemah juga. Wa kanal insanu ajila, manusia lemah ketika dapat masalah. Namun masyaallah muslimin rahimakumullah, lemahnya manusia ternyata tidak didukung dengan kemauannya, keinginannya, hajatnya begitu banyak. Tahu kita lemah, tapi nggak ukur kemampuan terkadang. Terlalu banyak beban, keinginan, kemauan, hajat kita. Nah oleh karena itu sadar bahwa kita ini lemah. Di sisi lain hajat kita banyak, maka pergunakannya momen Ramadan ini sebaik-baiknya. Perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah janjikan kepada kita, ud'uni astajib lakum, minta kepadaku, niscaya aku beri. Masyaallah muslimin rahimakumullah, jika ada di dunia ini atau tetangga kita barangkali yang kaya, yang begitu baik, saking baiknya siapapun yang minta kepadanya tanpa terkecuali dikasih. Tapi lama-kelamaan, kalau sering sekali itu orang kaya yang baik diminta, lama-lama akan kesel juga. Tapi Allah Subhanahu wa taala justru sebaliknya akan marah ketika kita yang jelas-jelas lemah, hajat kita banyak, kita enggan memohon dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ramadan ini masih ada, kita tahu hajat kita banyak, perluan kita luar biasa, kita enggak manfaatkan sebaik-baiknya, kemudian Ramadan terlanjur pergi meninggalkan kita. Ini yang dikatakan bahwa umat Rasulullah SAW mendapat musibah. Masalah muslimin rahimahullah, tidak kita manfaatkan untuk berdoa mohon sebanyak-banyaknya atas keperluan kita. Nah oleh karena itu Ramadan ini adalah sehari semalam selama 1 bulan sa'atul mustajabah. 1 bulan
semua permohonan kita, doa kita pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bulan Ramadan itu adalah yang tinggal khairat, yaitu satu bulan yang senantiasa mendatangkan kebaikan. Kalau di bulan-bulan yang lain kita mencari kebaikan, tapi kalau di bulan Ramadan, ya, Ramadan yang mendatangkan kebaikan. Oleh karenanya masyarakat muslimin, maksimalkan sisa waktu yang ada untuk kita memohon atas hajat-hajat dan doa kita semua. Mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wassadaqatu maqbulah. Sedekah yang kita keluarkan itu betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara di akhir Ramadan, di mana keperluan manusia luar biasa, banyak sekali. Dengan kata lain, jangankan yang susah, yang senang saja masih mau menerima bantuan. Dengan kata lain, orang lebih banyak mau menerima ketimbang mengeluarkan. Lebih banyak orang menerima sedekah daripada orang mengeluarkan sedekah. Ini di akhir Ramadan. Tapi ketahuilah masalah muslimin rahimakumullah, bahwa sedekah sedikit yang kita keluarkan sangat bermanfaat buat saudara kita, khususnya fakir miskin. Sangat bermanfaat. Bahwa sedekah yang sedikit itu justru itu menjadi perhitungan di hadapan Allah, itu yang dihitung. Yang sedikit kita keluarkan dan begitu banyaknya harta, itu yang akan dihitung. Itu yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, ketika kita memiliki kelebihan rezeki, terutama orang-orang yang luar biasa kaya, dia tidak sempat mengeluarkan hartanya, zakat malnya, sedekahnya, infaknya di bulan Ramadan, kemudian Ramadan pergi berlalu begitu saja, itu yang dikatakan musibah yang menimpa kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, asal muslimin rahimakumullah, wal hasanatu mudha'afun, setiap kebaikan semuanya dilipat gandakan pahalanya. Bersyukur kita menjadi umat Rasulullah SAW, karena apa saja yang menjadi kebaikan kita, ibadah kita, mendapat dua kebaikan. Yang pertama, rontoknya dosa kita ketika kita beribadah melakukan kebaikan. Kemudian yang kedua, ada pahala. Bersyukur. Terlebih di bulan Ramadan, semuanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin, oleh karena itu, selama 1 bulan kurang barangkali sedikit, kita dididik, kita digembleng, ya, kita latihan selama bulan Ramadan, semuanya ibadah kita, akhlak kita, itikaf kita, baca Quran kita dididik. Maka sudah sepantasnya ketika Ramadan itu pergi, kita dapat meraih pahala kebaikan sebanyak-banyaknya. Namun masalah muslimin, jika pendidikan kita, penggemblengan kita tidak menghasilkan apa-apa, ya, setelah bulan Ramadan, maka ini yang dikatakan umat Nabi Muhammad mendapat musibah. Masyaallah muslimin rahimahullah. Oleh karena itu, waktu berjalan, ya, jam ketemu hari, terus bulan sepekan maksimalkan ibadah kita pada Allah. Terlebih masyaallah muslimin, ada satu malam yang barangkali mungkin ukuran kita entah sudah lewat atau belum. Tapi fatwa Imam Qadar dalam kitab I'anatul Talibin mengatakan malam Qadar itu bisa diketahui dari awal dia berpuasa. Maka kata beliau, kalau awal puasa itu diawali dengan Yaumul Selasa atau Jumat, maka insya Allah orang yang senantiasa melihat, melirik, menunggu, mengintai-intai akan memperolehnya insya Allah di malam yang ke-27. Nah, oleh karenanya maksimalkan waktu yang ada. Terlebih kita berharap, ya, 1 malam ini khairum min alfi syahr, yaitu di mana lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun. Kalau kita bangun mendapati malam itu, kita baca Quran, sama juga kita baca Quran selama 83 tahun. Kalau kita salat, sama juga kita salat selama 83 tahun dan lain sebagainya. Kalau sedekah, sama seperti 83 tahun. Lalu bagaimana cara kita mengisinya? Munajat Nabi Allah Musa alaihissalam, ya, menganjurkan. Apa dia bilang? Ya Allah, ada 6 munajatnya. Saya ingin dekat denganmu pada malam Qadar. Kata Allah, aku hanya dekat pada orang yang bangun
untuk beribadah pada malam Qadar. Yang kedua, ya Allah, aku ingin rahmat-Mu. Kata Allah, rahmat-Mu akan kuberikan bagi orang yang senantiasa kasih sayang kepada fakir miskin. Kemudian Nabi Musa, ya Allah, aku ingin nanti di mana meniti, di mana aku melalui jembatan Siratal Mustaqim kalau pergi bagaikan kilat. Maka kata Allah, orang-orang yang akan melalui yaitu Siratal Mustaqim, jembatan yang begitu luar biasa dahsyatnya, ya, itu akan dilalui oleh orang yang senantiasa bersedekah di malam Qadar tersebut. Kemudian masalah muslimin yang keempat, menajat Nabi Musa, ya Allah, aku ingin kelak duduk di bawah pohon surgamu sambil makan buah-buahanmu. Maka kata Allah, orang yang akan duduk di surgaku sambil makan buah-buahan nanti, dia di bawah pohonnya adalah orang yang bertasbih di mana malam Qadar. Kemudian yang kelima, kata Nabi Allah Musa, ya Allah, aku ingin sekali dibebaskan daripada azab siksa nerakamu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Hai Musa, siksaku akan aku berikan kepada orang yang mohon ampun beristighfar di malam itu sampai subuh harinya." Dan yang terakhir, ya Allah, ya Rabb, aku ingin keridhaan-Mu. Aku tidak tahu selama ini aku hidup aku mendapat ridha-Mu atau tidak. Maka aku minta keridhaan-Mu. Kata Allah, "Hai Musa, keridhaan-Mu aku berikan kepada orang-orang yang salat 2 rakaat khusus pada malam Qadar tersebut." Oleh karenanya, jangan sampai Ramadan meninggalkan kita sebentar kita belum punya pahala, belum punya apa-apa. Inilah yang disebut musibah menimpa umat Rasulullah SAW. Yang terakhir, masalah muslimin rahimahullah, wal ajabu madfuun, setiap siksa itu akan dicegah di mana datangnya bulan Ramadan. Terbukti para penghuni kubur termasuk orang-orang kafir yang ketika hidupnya merusak agama Allah, menghancurkan agama Allah karena kemuliaan bulan suci Ramadan, azabnya dihentikan sementara waktu. Lalu bagaimana dengan kita masyarakat muslimin rahimahullah? Mumpung masih ada, kita pergunakan. Jika merasa diri kita banyak kesalahan dan dosa, kita pergunakan untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kelak datang di mana ajal menyebut kita sudah terbebas daripada siksa ajab Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslim rahimahullah, ketahuilah kita perlu sangat takutnya kepada Allah, karena Rasulullah SAW sekalipun dia kekasih Allah dan Jibril, ya, Ruhul Qudus, yaitu termasuk kasih Allah, dia terpelihara dari dosa tapi tidak terpelihara dari azab Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika malaikat Jibril mendampingi Rasulullah melihat yaitu umatnya yang masih barangkali diazab di neraka, lari sana, lari sini, loncat ke tepian satu ke tepian lain. Dia lihat ada umat yang masih dibakar, kemudian tersungkur memunajat kepada Allah, ya Allah, tolonglah hambaku ini, tolong hambaku ini. Belum ada jawaban. Akhirnya Rasulullah ingin jebur, maka kemudian ditarik seketika respek oleh malaikat Jibril. Ya Muhammad, jangan nanti kau terbakar. Maka langsung keduanya bermunajat kepada Allah, ya Allah, tolonglah. Hai kekasihku, engkau memang terpelihara, engkau manusia terbaik dan engkau hamba yang terbaik. Engkau terpelihara daripada dosa, tapi engkau tidak terpelihara daripada siksaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah manusia yang suci, malaikat Jibril yang suci, tidak aman dari siksa Allah. Lalu bagaimana dengan kita yang maaf sampai saat ini masih demen memperturutkan hawa nafsu buat maksiat pada Allah Subhanahu wa taala? Oleh karenanya rugi kita kalau kita tidak pergunakan untuk bermunajat mohon ampun kepada Allah. Maka kemudian Rasulullah bertanya kepada Jibril, lalu bagaimana agar badan kita ini tidak terbakar? Kata Jibril, itu hanya bisa api neraka itu bisa dibakarkan oleh makna hayyun, yaitu air kehidupan, di mana air itu adalah sekumpulan air, yaitu hamba-hamba Allah yang soleh, yang dia menyendiri sendiri, kemudian dia bertobat, menangis karena takut
takut akan azab Allah, takut akan siksa Allah, takut akan panasnya neraka karena begitu banyak dosanya. Dia nangis, maka air mata itu akan dikumpulkan untuk menjamin kelak dia tidak akan terbakar oleh siksa api neraka. Inilah masalah muslimin. Jika ketika Ramadan pergi sementara kita merasa dosa kita, kesalahan kita masih ada, inilah yang disebut musibah menimpa umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya mari sekali lagi, ada beberapa waktu masih ada, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan sehat badan yang Allah berikan kepada kita. Kita pergunakan sebaik-baiknya untuk beribadah, mengampun, mengisi kebaikan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan ketika Ramadan berhenti dengan kita termasuk orang yang sudah mendapatkan muttaqin, yaitu hamba-hamba Allah yang bertakwa. Inna lil muttaqina fi jannatin naim. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu adalah tempatnya kelak di surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Qul qali hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa man jahada bi wa kafara wa syahada Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Radhiyallahu anhum 'anil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa ali wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa rahmana ma'hum wa bihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana ya ghafur. Allahumma subhana wa subhana wa fa'alna al bala'a wal waba wa ta'un wal fitan wal mihana wal humum wal ghumum wal ahdan wasyada'id wa sar'al a'da'i wal hasidin wal zalimin wa sarajir wal kuffari wal mubtadi'in. Waj'alna min fitnati hadhihi dunya salim wahdina wa najina min al-qawmi adh-dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Subhanallahi wa bihamdihi. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an